Morning Earth sangat paham perbedaan alam kaisar dewa dengan alam ilahi. Baik manusia maupun binatang buas sama saja. Kalau belum mencapai tingkat alam ilahi, 100 alam kaisar dewa pun sulit menandingi satu ahli alam ilahi tingkat awal. Terlebih lagi, pada binatang buas, energi darahnya jauh lebih besar dibanding manusia. Darah esensi seekor ahli alam ilahi tahap 1 nilainya bisa melebihi darah esensi 10 ekor ahli alam kaisar dewa tahap 9. Xiuqiye berkata, kali ini paling maksimal Gustav hanya bisa maju selangkah. Hei, ada yang datang lagi. Bukan binatang buas, ini tanaman buas. Xiuqiye menyadari Jenderal Willow sudah mendekat. Lalu dia segera membangunkan Gustav yang sedang memurnikan tubuh. Gustav membuka matanya dan mendesah pelan. Ini masih belum cukup. Mungkin kalau mereka mempunyai 4 raja binatang buas dan 1 kaisar binatang buas, dan semuanya bisa kutaklukkan, itu baru cukup. Dia keluar dari tong kayu dan dalam sekejap mengguncangkan darah Qi untuk mengusir semua kotoran. Seluruh tubuhnya kini dilingkupi kabut darah pekat. Tiba-tiba dia menegakkan kepala. Mata dinginnya bagaikan bintang. Dao pembunuhan langsung tumpah ruah dari raganya. Gustav terlihat sangat buas saat dia berkata, "Waktuku terbatas. Siapapun yang menghalangi jalanku ke Tiongkok harus mati." Di saat yang sama, di Tiongkok, Bandara Internasional Beijing, seorang gadis muda bertopi bucket hat berjalan keluar dari bandara. Topi itu menutupi hampir seluruh wajahnya, namun auranya membuat semua wisatawan di sekitarnya merasa tertekan, sebab hawa dinginnya bagaikan bidadari dingin turun dari langit ke-9. Di sisi gadis itu, ada seorang anak perempuan kecil, mulutnya mengulum permen lollipop, matanya bersinar penuh semangat. Gadis kecil itu berkata, "Kakak, di Tiongkok banyak makanan enak. Aku mau ajak kakak makan semuanya." Ji Siqing menoleh ke arah Jilin dan menggeleng pelan. "Jangan lupa tujuan kita ke sini. Kita harus menemukan Stella Xia. Sekarang, bawa aku ke keluarga Ye dulu. Aku ingin mencari tahu keadaannya." Senyum di wajah Jilin langsung lenyap. "Baik, kakak." Beberapa paparazzi yang berjongkok di bandara mengira Ji Siqing artis terkenal. Mereka baru saja hendak menekan tombol kamera. Entah bagaimana aliran listrik menyalur ke jari mereka hingga membuat mereka kesetrum. Detik berikutnya kamera mereka jatuh ke tanah dan langsung hancur berkeping-keping. Puluhan kamera pun rusak total. Kejadian ini begitu aneh, di luar nalar. Ji Siqing keluar dari Bandara Internasional Beijing, lalu mengeluarkan selembar foto dari sakunya. Di foto itu tampak seorang gadis muda mengenakan gaun pesta, senyumnya semanis bunga yang mekar. Ketika menatap foto itu, di wajah dingin Ji Siqing pun muncul sedikit senyum lembut. Garis darah di tubuh Gustav terlalu istimewa. Seharusnya tidak mungkin nasibnya terikat pada gadis biasa. Tapi, kalau justru menjadi sisik naga terbaliknya, aku yakin semua ini pasti tidak sesederhana itu. Stella Xia, aku benar-benar menantikan pertemuan kita. Di sebuah pabrik terbengkalai di sisi barat ibu kota, di sekitar pabrik terbengkalai itu tidak ada satupun manusia. Benar-benar sunyi dan terpencil. Orang biasa sama sekali tidak akan menyadari keberadaan tempat ini. Namun, kalau Gustav berada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa di bawah pabrik yang tampak biasa ini ternyata mengalir sebuah formasi, dan pengoperasian formasi ini berasal dari setetes darah esensi milik Gustav. Pabrik terbengkalai ini adalah jalan terakhir yang ditinggalkan Gustav untuk istana kegelapan di Tiongkok. Saat dia meninggalkan Tiongkok dulu, dia sudah memperkirakan kalau istana kegelapan kemungkinan akan menghadapi masalah. Meskipun saat itu istana kegelapan sudah tidak takut pada siapapun,
namun dia tetap membuat persiapan ini. Di luar pabrik terbengkalai, terdapat formasi penyamaran yang sangat kuat, sehingga sulit ditemukan, bahkan oleh para ahli sekalipun. Dan di bawah pabrik terbengkalai ini, tersembunyi sebuah dunia yang berbeda, yang penuh dengan teknologi dan tumpukan batu roh. Membobolnya sangatlah sulit. Saat ini di lantai bawah tanah ke-6, di bawah pabrik, penjaga istana kegelapan, Lu Lingfeng, sedang berjalan mondar-mandir di luar sebuah pintu besar. Sejak pemimpin istana yaitu Gustav dan Ye Lingtian pergi, kabar mereka seolah menghilang di telan bumi. Dulu saat Ye Lingtian pergi ke Gunung Kunlun untuk mencari sang pemimpin istana, dia sempat berjanji kepada Lu Lingfeng kalau dia akan mengirim kabar setiap bulan. Namun sampai sekarang, satu surat pun belum pernah diterima. Yang paling parah, segala sesuatu di sekitar mereka kini sudah berubah. Dulu, Lu Lingfeng mengira bahwa dengan kekuatannya ditambah para penjaga serta kekuatan dari pihak resmi, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan keluarga Ye ataupun istana kegelapan, dan tidak ada pula yang layak untuk mengancam mereka. Namun kini dia sadar kalau dia keliru. Selalu ada langit di atas langit, dan selalu ada manusia yang lebih kuat dari manusia lainnya. Sekelompok ahli kuat tiba-tiba muncul di Tiongkok, dan beberapa tetua yang memimpin kelompok itu memancarkan aura yang amat mengerikan. Hanya dengan satu gerakan tangan, mereka mampu menekan para ahli dari istana kegelapan. Kelompok ini dengan kejam merebut seluruh wilayah keluarga Ye di Tiongkok. Tidak hanya itu, mereka juga mencari segala informasi yang berkaitan dengan Gustav. Pihak resmi memang pernah berjanji kepada Gustav untuk melindungi keluarga Ye. Namun menghadapi kekuatan tingkat atas seperti ini, mereka pun hanya bisa menyerah. Para penjaga yang mencoba melawan, pada akhirnya berubah menjadi kabut darah. Mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dihadapi Lu Lingfeng sejak dia memimpin istana kegelapan. Dia tahu betul apa misinya. Karena itu dia segera membawa Stella Xia dan yang lainnya ke tempat ini, serta mengirim orang untuk menyampaikan informasi ke Gunung Kunlun. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Namun tempat ini bisa bertahan beberapa lama lagi. Dia tidak tahu. Tiba-tiba suara pintu besar di belakang terbuka. Seorang gadis muda yang tampak seolah keluar dari lukisan muncul di hadapan Lu Lingfeng. Alis gadis itu sedikit berkerut dan fitur wajahnya terlihat bagaikan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Lu Lingfeng bertanya dengan hati-hati, "Nona Stella, ada apa?" Dia tahu betul hubungan antara gadis di depannya dan sang pemimpin istana. Stella Xia menatapnya dengan mata indahnya yang berkilau dan berkata, "Aku sudah tinggal di sini selama seminggu. Apakah aku harus terus tinggal di sini? Bisakah kau katakan apa yang sebenarnya terjadi? Aku rasa aku punya hak untuk tahu. Lagi pula tingkat kultivasiku juga tidak lemah. Aku bisa melindungi diriku sendiri." Namun Lu Lingfeng hanya menggeleng seperti gendang kayu dan berkata, "Nona Stella, kali ini orang-orang itu kemungkinan besar datang mencarimu. Dan kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Ratusan orang dari istana kegelapan sudah gugur. Kehilangan istana kegelapan bukanlah apa-apa. Tapi kau, Nona Stella, tidak boleh sampai terjadi sesuatu kepadamu. Itu adalah pesan yang dititipkan pemimpin istana kepadaku dulu." Mendengar kata pemimpin istana, Stella Xia langsung melonggarkan kepalan tangan mungilnya, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam ruangan sambil berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tapi aku, Stella Xia, bukan orang yang takut mati. Aku akan menunggu beberapa hari lagi. Kalau kekacauan ini belum juga reda, aku sendiri yang akan mencarinya. Aku akan ke Gunung Kunlun mencarinya. Semoga dia masih hidup." Pintu besar tertutup dan segalanya kembali sunyi.
Pada saat yang sama di tempat pelatihan tubuh, Gustav telah keluar dari dalam gua dan muncul di hadapan semua orang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis dan darah yang bergulung-gulung, sementara lengannya dililit petir terlihat sangat mengerikan. Dari atas, dia memandang semua orang dengan dingin dan berkata pelan, "Kalian semua datang ke sini untuk mencari kematian?" Begitu kata-kata itu jatuh, langsung memicu kemarahan besar. Jenderal Dewa Willow berkata dengan marah, "Brengsek, kau manusia sombong. Berani-beraninya kau membunuh Jenderal Dewa Kuimu. Hari ini aku, Jenderal Dewa Willow, akan menangkapmu sendiri dan menyerahkanmu kepada Raja Iblis." Jenderal Dewa Willow marah besar. Dia sudah datang dengan niat membunuh, tetapi pihak lawan malah bersikap seperti itu. Manusia remeh semacam ini tidak pantas bersikap seperti itu. Ini sungguh provokasi yang luar biasa. Seorang manusia lemah di tingkat alam Daiyuan, hanya mengandalkan beberapa harta, berhasil membunuh Jenderal Dewa Kuimu. Apakah dia pikir istana Tianming tidak punya siapa-siapa? Namun yang paling membuat Jenderal Dewa Willow waspada adalah Xiao Huang yang berada di samping Gustav. Aura yang mengalir di tubuh Xiao Huang bahkan melampaui tingkat alam Kaisar Dewa. Jenderal Dewa Willow memberikan perintah, "Semua orang serang bersama. Kalian keroyok makhluk itu dan aku akan menghadapi bocah yang tidak tahu diri ini sendirian." Tubuh Jenderal Dewa Willow bergetar. Tidak terhitung banyaknya cabang pohon menjulur keluar dari tubuhnya, lalu menyambung dengan pepohonan di sekeliling. Dalam sekejap, puluhan ribu cabang melesat, menghubungkan pepohonan tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat tumbuh hingga setinggi ratusan meter, membentuk sebuah formasi jebakan yang mengepung Gustav dan Xiao Huang di luar gua. Dia sendiri maju menyerang dengan tangan kosong, bahkan suara ledakan udara samar-samar terdengar dari setiap pukulannya. Gustav pun menghantam balik dengan satu pukulan dari udara. Kekuatan darahnya yang luar biasa melesat seperti hendak menelan langit 9 lapis. Satu gelombang lebih kuat dari yang lain, saling bertumbuk, hingga seolah-olah menutupi seluruh dunia di sekitarnya. Gustav menghantam sambil berseru, "Kau hanya cari mati." Kekuatan pukulan Gustav menghantam 3 jenderal dewa di tingkat alam Kaisar Dewa, serta banyak ahli di tingkat alam Daiyuan. Satu persatu tanaman iblis di udara meledak. Esensi kehidupan dalam tubuh mereka tersebar ke segala arah dan jatuh di luar gua. Tanaman iblis berbeda dengan binatang iblis. Mereka adalah tanaman yang mencapai kesadaran spiritual dan esensi kehidupan mereka berupa cairan. Dengan kata lain, cairan tersebut adalah air esensi asal, dan hanya satu botol kecil saja sudah cukup untuk memperpanjang umur manusia biasa hingga 100 tahun. Bagi para kultivator, itu adalah harta yang luar biasa untuk memperkuat organ dalam mereka. Namun di Gunung Kunlun, benda ini sangat langka. Kini Gustav sudah meledakkan 3 tanaman iblis tingkat alam Kaisar Dewa dan 10 tanaman di tingkat alam Daiyuan. Hanya dari cairan esensi asal yang tumpah saja sudah sangat melimpah. Gustav bergumam, "Barang yang bagus. Kalau ini dibawa pulang, bisa dipakai untuk menipu para kultivator yang umurnya tinggal sedikit." Di langit, bayangan tinju itu semakin cepat dan akhirnya bertabrakan dengan tinju milik Jenderal Dewa Willow. Sebuah suara ledakan dahsyat terdengar. Tangan kiri Jenderal Dewa Willow meledak dan dia menatap Gustav dengan ngeri. Seorang manusia tingkat alam Daiyuan seperti ini, bagaimana bisa menghancurkan cabang-cabang pohonnya? Padahal dia berada di tingkat alam Kaisar Dewa. Bahkan kalau kekuatannya meledak penuh, dia bisa mencapai tingkat 5 alam Kaisar Dewa. Gustav melihat Jenderal Dewa Willow dan berkata, "Alam Kaisar Dewa tingkat 5. Pas sekali. Aku akan memakai inti iblismu untuk menempa kekuatan jiwaku." Gustav menggenggam tombak pembunuh 9 neraka dan menerjang maju. Satu tusukan tombaknya meledakkan kekuatan asal dan kekuatan darahnya, membentuk 2 cahaya besar yang merobek segalanya dan mengunci jalan mundur Jenderal Dewa Willow.
Salah satunya langsung menghantam tubuh aslinya. Layaknya palu seberat 10.000 ton, tubuh Jenderal Dewa Willow langsung ditembus, meninggalkan lubang besar berwarna hijau di dadanya. Jenderal Dewa Willow menatap adegan ini dengan ngeri. Masih dalam keadaan panik, seorang manusia tingkat alam Daiyuan bisa melukai parah seorang ahli di ranah alam Kaisar Dewa? Ini tidak mungkin. Sejak tempat pelatihan tubuh ini didirikan, sudah 3.000 tahun berlalu dan belum pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Gustav mengejek. Kau masih punya waktu untuk melamun? Bahkan di antara 10 jenius utama pun tidak ada yang seberani kau. Lalu tiba-tiba dia melesat ke depan Jenderal Dewa Willow. Tangan kirinya menghantam keras dengan satu pukulan. Kekuatan tinjunya bagaikan sungai Yangtze yang mengalir tiada henti, menghantam tubuh Jenderal Dewa Willow hingga berkeping-keping, lalu menyemburkan cairan esensi hijau kemana-mana. Ahli di ranah tingkat 5 alam Kaisar Dewa, bagi Gustav itu tidak ada bedanya dengan sampah. Bahkan tetua sekte King Tian di tingkat yang sama, setidaknya masih bisa bertahan beberapa jurus melawan Gustav. Tapi tanaman iblis ini bahkan tidak punya niat atau kemampuan untuk melawan balik. Dengan kesadaran bertarung seperti ini, pantas saja tanaman iblis ini hanya bisa menjadi tanaman yang mendapatkan kesadaran. Gustav membentak pelan. Satu tusukan menembus langit. Lalu dia menggenggam erat tombak pembunuh 9 neraka. Tubuh tombaknya dipenuhi cahaya iblis dan kekuatan penghancur meledak keluar. Satu tusukan diarahkan tepat ke leher Jenderal Dewa Willow dan kekuatan penghancur itu seketika menghancurkan jiwa Jenderal Willow. Suara ledakan terdengar bertubi-tubi. Ratusan bilah tombak Qi menerobos keluar dari tubuh Jenderal Dewa Willow. Satu lagi Jenderal Dewa milik Istana Tianming tewas. Hanya dalam 3 jurus Gustav berhasil membunuhnya. Salah satu tanaman iblis berteriak, "Lari! Cepat lari! Tuan Jenderal sudah gugur! Cepat kabur!" 7 hingga 8 tanaman iblis yang tersisa langsung berbalik dan kabur, bahkan tidak menoleh ke belakang. Kalau seorang Jenderal Dewa tingkat alam Kaisar Dewa saja bisa terbunuh, lalu apa artinya mereka yang hanya di tingkat alam Daiyuan ini? Sekilas mereka tampak kuat, tapi tidak sanggup menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap mata, mereka sudah lari sejauh puluhan kilometer. Melihat hal itu, Gustav tersenyum sinis. Kalian melarikan diri? Bagus, sampaikan kepada Raja Iblis kalian agar datang sendiri. Kali ini, setelah aku membunuh Raja Iblis kalian, aku bisa langsung melangkah ke tahap tubuh perkasa. Gustav menghancurkan formasi jebakan milik Jenderal Dewa Willow dengan satu tebasan pedang, lalu membawa mayatnya kembali ke dalam gua. Gelombang energi sisa dari pertempuran ini menyebar lewat para binatang dan tanaman iblis di sekitar, dan dalam waktu singkat, 3 istana iblis lainnya pasti akan mengetahui kejadian ini. Saat itu, pasti akan ada iblis yang datang menyerang. Daripada dia pergi mencari mereka, lebih baik dia menunggu saja mereka datang sendiri. Setelah kembali ke dalam gua, Gustav mengambil inti iblis dan cairan esensi dari tanaman iblis itu, lalu mulai menyerap dan memurnikannya untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Kini, Gustav merasa tempat pelatihan tubuh ini benar-benar tanah penuh harta. Di mana-mana ada binatang dan tanaman iblis, dan banyak di antaranya berada di tingkat alam Kaisar Dewa. Kalau dia membantai beberapa kelompok saja, kekuatan jiwanya dan kultivasi tubuhnya pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Di sisi lain, di istana Tianming, suasana terlihat damai dan penuh kebahagiaan. Seekor iblis buaya berdiri di samping Raja Binatang Tianming, menatap Pangeran Fengmu dan Putri Mahkota di tengah aula, lalu dengan suara gembira berseru, "Upacara pernikahan resmi dimulai. Sembah pertama kepada Raja Iblis, tempat pelatihan tubuh. Terima kasih karena sudah memerintah semua iblis dan berjasa besar.
Sembah kedua kepada para senior dari klan Darah Roh. Terima kasih karena sudah menyelamatkan semua iblis dari api penyiksaan. Sembah ketiga kepada orang tua atas jasa membesarkan dan melahirkan.